Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa kami bagi kita semuanya, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita arahkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, hati kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan bagi kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi kekuatan, pelita terang dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7-9. Filipi pasal yang ketiga ayat 7-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Melalui ayat renungan firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pagi hari ini, kita akan berbicara tentang bermegah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bermegah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bermegah dalam Tuhan Yesus Kristus artinya kita mengagumkan dan membanggakan Tuhan Yesus Kristus, baik itu melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, melalui aktivitas kehidupan kita. Kita bermegah dalam Yesus Kristus, artinya kita mengagumkan dan membanggakan Tuhan Yesus Kristus di dalam keberadaan kehidupan kita. Rasul Paulus menjadi salah satu contoh bagi kita bahwa pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus telah mengubah pandangannya terhadap bermegah. Sebelum mengenal Kristus, bermegah dan menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah adalah keuntungan bagi Rasul Paulus. Menurut dia, sebelum dia di dalam Kristus, sebelum dia mengenal Kristus, bagi dia bermegah dan menaruh kepada hal-hal yang lahiriah adalah suatu keuntungan. Oleh karena itulah Rasul Paulus, dia berusaha dengan kerja keras, dia mencari dan mendapatkan kemegahan secara lahiriah. Dan kita lihat usahanya tidak sia-sia. Ia mendapatkan yang disebut dengan bermegah, yang disebut dengan keuntungan secara lahiriah. Dia dapatkan itu semuanya. Dan itu kita dapat lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 4-6. Dikatakan begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, dan dikatakan orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dan mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kalau kita perhatikan dari ayat yang tadi, kita dengarkan dari ayat yang tadi, secara lahiriah kemegahan yang dia inginkan, yang dia mau, sudah didapatkan oleh Rasul Paulus. Dan dikatakan di sana dia berusaha untuk mencarinya, dia mencari untuk mendapatkan, dan ia mendapatkannya. Secara lahiriah dikatakan dia dapatkan kebanggaan-kebanggaan yang membanggakan, yang mengagumkan dalam hidupnya. Dia dapatkan kemewahan dalam hidupnya, status dalam hidupnya, baik itu dalam sosial, baik itu secara keagamaan, seluruhnya sempurna, dikatakan tidak bercacat. Dia dapatkan itu. Wah, bukankah itu luar biasa kalau kita seperti Paulus? Semuanya sudah dia dapatkan secara lahiriah. Tetapi apa yang dia katakan setelah dia dapatkan kebanggaan secara lahiriah itu, apa yang dia lakukan setelah dia mengenal Kristus? Apa yang dia banggakan? Apa yang dia kagumkan setelah dia mengenal Kristus? Dikatakan di sini, setelah Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus Kristus, apa yang menurutnya untung karena memiliki kemegahan dan kepercayaan secara lahiriah adalah rugi.
Ya, seperti yang tertulis dalam Filipi 3 itu ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 3 itu sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan dikatakan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa Paulus ini. Rasul Paulus menjadi contoh bagi kita bahwa cara pandang Rasul Paulus terhadap masalah untung dan rugi telah berubah setelah ia mengenal Kristus Yesus. Bagi Rasul Paulus, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus lebih mulia atau lebih tinggi atau lebih bermutu daripada hal-hal lahiriah yang telah dimilikinya. Ya, hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang dia banggakan, yang sudah dia milikinya, dikatakan setelah mengenal Yesus Kristus, pengenalan akan Yesus Kristus, itulah yang lebih mulia, itulah yang lebih tinggi, itulah yang lebih bermutu dalam kehidupannya. Karena pengenalan akan Kristuslah Rasul Paulus beralih dari dahulu dikatakan dia lebih bermegah dan percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Namun sekarang telah beralih dan dia sekarang telah bermegah dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi keuntungan yang sesungguhnya sekarang bagi Paulus adalah pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Baginya sekarang adalah suatu kerugian besar jika tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Bagi Rasul Paulus, dengan penuh kepercayaan ia berkata, karena pengenalan akan dia, karena dialah pengenalan akan Kristuslah, aku telah melepaskan semuanya itu. Apa semuanya itu? Yang dianggap kemegahan secara lahiriah dan itu telah dimilikinya, tetapi dikatakan dia lepaskan itu. Yang dahulu dianggap keuntungan, dianggap sekarang rugi. Oleh karena apa dikatakan? Oleh karena pengenalan akan Kristus. Bahkan dikatakan keuntungan yang dulu secara lahiriah dianggapnya itu untung, itu sekarang dianggapnya rugi. Dan bahkan bukan hanya itu, dianggapnya itu sampah. Sampah di situ berarti dianggapnya itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Karena apa? Dikatakan dengan tujuan supaya memperoleh Kristus. Jadi supaya memperoleh Kristus, karena pengenalan akan Kristus, dikatakan segala sesuatu itu sudah dilepaskan, dianggap sampah. Artinya dia tidak mau terikat oleh itu, dia tidak mau dikendalikan oleh itu, dia tidak mau dikuasai oleh itu atau terhipnotis oleh itu. Tetapi dikatakan sekarang hidupnya terarah untuk pengenalan, untuk memperoleh Kristus. Segala sesuatu hal lahiriah dikatakan dulu dia anggap untung, sekarang dianggap rugi. Karena apa? Karena mengenal Kristus. Oleh sebab itu Rasul Paulus tidak mau terhipnotis, tidak mau terpengaruh, tidak mau terperdaya oleh kemegahan lahiriah yang dulu telah dimilikinya. Sekarang hidupnya ditujukan kepada bermegah karena Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara ia berusaha lebih mengenal Kristus. Supaya apa? Supaya ia memperoleh Kristus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ia dikatakan memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Sama seperti yang tertulis dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11, dikatakan demikian. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita megahkan dalam hidup kita? Apa yang kita banggakan, yang kita kagumkan dalam kehidupan kita? Bagi Paulus sekarang ketika dia dalam Kristus, yang lahiriah bukan lagi kemegahan yang sesungguhnya bagi dia. Yang lahiriah bukan lagi sesuatu yang dibanggakan bagi dia. Yang lahiriah bukan lagi sesuatu yang dikagumkan bagi dia. Sekarang jauh lebih tinggi, dikatakan jauh lebih mulia pengenalan dan menjadi serupa dengan Kristus, dikatakan memperoleh Kristus. Sekarang itulah tujuan hidupnya, karena dia tahu dengan pengenalan dan memperoleh Kristus, dia akan memperoleh yang namanya kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
pada pagi hari ini, mari kita belajar dari Rasul Paulus supaya kita memiliki kerinduan yang lebih dalam lagi dalam bermegah untuk pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Rasul Paulus, mari kita belajar untuk menganggap dalam kehidupan ini bahwa keuntungan yang sesungguhnya adalah jika kita mengenal dan memperoleh Kristus. Bahwa keuntungan yang sesungguhnya adalah justru dikatakan di sini mengenal Kristus adalah suatu kerugian jika kita tidak mengenal atau memperoleh Kristus dalam hidup kita. Karena hanya dengan mengenal dan memperoleh Kristuslah kita yang percaya akan memperoleh yang namanya kebangkitan dari antara orang mati. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang dijanjikan dan juga dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk bermegah di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan dan didengarkan bukan hanya disampaikan dan didengarkan, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami lihat bahwa Engkaulah Tuhan tujuan dari hidup kami untuk bermegah, bukan hal-hal yang lahiriah. Biarlah Tuhan hal-hal yang lahiriah yang kami punya, yang kami miliki Tuhan Yesus, kami pakai itu untuk memegahkan Tuhan, bukan untuk memegahkan diri kami. Karena kami tahu tujuan dari hidup kami adalah pengenalan akan Yesus Kristus dan memperoleh Kristus, supaya kami memperoleh yang namanya kebangkitan yang Tuhan Yesus janjikan bagi kami yang percaya dan menerima Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini, berkati Tuhan Yesus. Oh, kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa, berkati bangsa negara kami Indonesia ini, pemimpin negara, presiden, wakil presiden, menteri yang ada, semua jajaran yang memerintah, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah Tuhan, yang ada di kota, di daerah, semuanya Tuhan Yesus. Mereka yang dipercaya untuk memimpin, mereka sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk rakyat yang mereka Tuhan Yesus pimpin bersama. Kami berdoa saat ini Tuhan, beri mereka hikmat, akal budi, pengertian, kekuatan, kemampuan untuk mengelola segala sesuatu masalah, pergumulan, persoalan yang ada dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan segala sesuatu baik itu sosial, budaya, politik, ekonomi, keamanan tetap terjaga, tercipta Tuhan melalui pemimpin yang ada. Kami berdoa buat umat Tuhan, anak Tuhan yang ada, Engkau pakai Tuhan Yesus berdampak, menjadi terang, menjadi garam di tengah bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan berdoa buat kesejahteraan, keselamatan bangsa ini. Secara khusus kami berdoa buat anak Tuhan yang ada di JSS, umat-Mu yang ada di JSS dalam penggembalaan Bapak Pendeta Liamin. Berkati mereka sepanjang hari ini Tuhan Yesus, dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan. Kami berdoa buat setiap aktivitas kegiatan mereka, sekolah, perkuliahan mereka, apa saja yang kami lakukan, perbuat sepanjang hari ini Tuhan yang ada di depan kami. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.